Doorstop bisa langsung berkumpul di tengah-tengah lobby Epicentrum XX1 karena sebentar lagi kita akan mengadakan doorstop dengan para pemain utama filmmaker dari film Senyum Manis Love Story. Oke, sudah datang salah satu guest kita, Mbak Emma Walkan. Ini teman-teman wartawan yang akan melakukan interview untuk film Senyum Manis Love Story. Sambil menunggu cast lain, mungkin teman-teman media bisa menyiapkan alat-alatnya untuk interview doorstop kita pada malam hari ini mengenai film Senyum Manis. Thank you, terima kasih. Oh itu hanya. Tim di Chicago. Iya, betul. Ya. Dan karena ini memang cerita ini memang harus ke sana karena apa? Karena ini kisah nyatanya Pak Anies ketika dia mendapatkan beasiswa, ya, ketika dia baru patut pasangan suami istri yang masih muda mendapat beasiswa, sehingga dia harus ke sana ke Chicago, dan di sana ya harapan saya sih di kota Chicago itu masih banyak yang harus kita bicarakan nantinya, ya. Ya mudah-mudahan kalau memang film ini disukai oleh penonton, ya insya Allah kita lanjutkan film ini. Ya, terima kasih. Amin. Tambahnya ini sebelum Bapak-bapak rekan semua yang menonton, banyak sekali pertanyaannya seperti apa sih film. Nah, habis nonton ini semuanya sudah terjawab. Itulah perbedaan film percintaan zaman dulu Pak Anies Baswedan Muda dengan percintaan zaman sekarang, sangat jauh berbeda. Sekalipun tidak ada sentuhan ini yang kita tonton kepada masyarakat. Terima kasih semuanya atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan kepada kami. Saya selaku eksekutif produser, Roni Mepet sebagai sutradara, dan rekan-rekan kami, kru yang lain juga mengucapkan terima kasih atas semua sponsor, media partner dan lain-lainnya, termasuk juga artis-artis top kita ini. Mudah-mudahan umur panjang, sehat selalu. Amin. Insya Allah lanjutannya kita nanti kalau memang booming film ini, insya Allah kita akan bikin film lanjutannya. Nah, mudah-mudahan syutingnya benar-benar berapa lokasi di Amerika Serikat selama dia mendapat beasiswa. Sekian dan terima kasih. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 20 tahun yang lalu saya sebagai seorang ibu Parhati, apa yang kesulitannya, Mbak? Kalau kesulitannya itu nggak banyak, karena aku memerankan Bu Ferry Farhati ketika dia masih muda. Jadi ya seperti tadi kalau ada yang nonton, ya aku cuma mengubah diri aku jadi kalem aja, jadi kalem, dan terus udah gitu. Kalau aku yang asli kan aku uget-ugetan banget, benar-benar aku yang kayak ceria dan segalanya. Tapi di situ kan aku nggak boleh terlalu ceria, aku harus kalem, aku harus ngomongin sangat-sangat halus. Iya bener kan Mam? Ya halus gitu loh. Jadi kayak tapi yang kayak benar-benar kelihatan cerdas gitu. Jadi itu sangat-sangat mengubah yang namanya diri aku ke jadi Bu Ferry Farhati ketika masih muda sih. Cuma ya itu yang aku tambah-tambahin adalah kayak ketika dia kayak kesel sama Anies, ketika dia mikirin Anies dan galau-galaunya dia sama Anies, itu aku tambahin karena itu adalah galau-galaunya anak muda kan seperti itu. Untuk sutradara Roni Mepet, bagaimana mengembalikan Jogja ke zaman 30 tahun yang lalu? Ya. Pastinya ketika saya hunting lokasi, ya, memang tidak mudah untuk memvisualkan film Senyum Manis ini di era sekarang, karena semua sudah banyak berubah di kota Jogja. Tapi alhamdulillah saya dapat satu set yang betul-betul memang itu masih otentik. Kalau kita bicara tahun 90 itu masih dapat. Itu di kota gede Jogja, dan saya memang cukup rumit juga untuk mendatangkan beberapa properti yang memang di zaman di tahun 90-an itu sesuai ya dengan cerita ini. Ya, kira-kira. Sudah hadir ke Gala Film Love Story, semoga filmnya bisa diterima sama teman-teman semua.
Luar biasa sekali, senang banget ya tentunya. Nah Fahad, boleh dong diceritain kira-kira pengalaman yang paling berkesan selama syuting film Senyum Manis Love Story ini seperti apa? Pengalaman paling berkesan, banyak banget nih sebenarnya pengalaman paling berkesan di Salah satunya yang paling membekas dan mengena di hati kamu. Iya, salah satunya bisa main di salah satu film dari Mami Tisa, dari Mami Tisa aku dari dulu ngikutin banget film-filmnya dia, dan ternyata di Senyuman Story ini yang juga dengan Mami Tisa terus gak bakal sama ceritanya, dan itu sih. Perilisan filmnya nanti di tanggal 12. Mungkin gimana rasanya, antusiasnya jelang perilisan mungkin, sama mungkin tantangannya buat Mbak Emma mungkin di sini katanya berkerudung, itu gimana, mungkin boleh diceritakan pengalamannya? Alhamdulillah aku seneng banget, terima kasih banyak udah pada datang ya teman-teman semuanya. Aku tuh tadi nonton seneng banget, happy banget ngelihatnya, chemistry-nya dapat banget. Terus apa ya? Iya sih kayak nggak boleh dibocorin lah ya, nggak boleh banyak-banyak dibocorin. Pokoknya intinya aku di situ beda banget dari yang aku sehari-hari, dan aku sangat enjoy banget makanya sampai nggak berasa Pak. Tahu-tahu loh kok udah habis sih gitu, kayak pengen lagi dong kayak gitu. Seneng banget sih. Aku seneng lihat actingnya semuanya, bener-bener flow banget dan so sweet gitu. Thank you. Next question. Pakai kerudungnya itu yang tadi, pantas nggak sih? Enggak lah, enggak kesulitan lah, kan kalau misalnya pas lagi bulan puasa atau lagi ke pengajian pasti pakai gitu. Cuman penampilan jadi beda ya. Beda, menurut kamu gimana? Lanjut, waduh. Iya, doain aja lah ya. Oke, next. Tantangan terbesar, sebenarnya tantangan kalau berapa lamanya buat proses observasi itu pas lagi reading dan coaching sih itu kurang lebih sebulan 2 bulan lah. Tapi awal-awal ada keberatan tersendiri, cuma waktu itu pada saat coaching dan reading diingatkan kembali bahwa yang aku berani ini bukan Anies Baswedan yang kita tahu sekarang, tapi kemudian jadi itu yang bikin lebih tenang. Kalau itu enggak, kalau itu lebih ke waktu itu ditemani sama rekan Anies Baswedan waktu kuliah. Jadi dia yang mengarahkan, dia yang melihat waktu Anies Baswedan waktu masa kuliah seperti apa. Jadi dia yang memberitahu. Jadi, Oke, buat Kathy dah. Kathy udah ketemu dengan ibu. Ya. Udah ketemu dengan aslinya ibu ya, ibu VW gimana? Oh, aku sih belum pernah ketemu sama. Belum pernah ketemu. Bu Oke. Ferry. Itu tadi videonya apa? Iya langsung. Oh, oke. Kalau aku sih belum pernah ketemu langsung sama Bu Ferry, artinya sebenarnya aku sedikit merasa aneh sih melihat aku di screen layar lebar seperti itu, karena iya, karena maksudnya itu benar-benar sangat switch banget, berbeda dari akunya yang asli. Kalau ini teman-teman saya sendiri bisa mengetahui saya seuget-uget apa, tiba-tiba di situ menjadi sangat kalem. Jadi dari tadi tuh nonton kayak aduh malu ya, tapi kayak ya udah mau gimana gitu loh. Dan ya semoga semuanya ngerasa kami semua berhasil untuk menjalankan tugas kami di film ini, dan semoga ya aktingnya memuaskan buat kalian semua. Itu aja sih. Tambahannya, ini sebelum bapak-bapak rekan semua yang menonton, banyak sekali pertanyaannya seperti apa sih film. Nah, habis nonton ini semuanya sudah terjawab. Itulah perbedaan film percintaan zaman dulu Pak Anies Baswedan Muda dengan percintaan zaman sekarang, sangat jauh berbeda. Sekalipun tidak ada sentuhan, ini yang kita tonton kepada masyarakat. Terima kasih semuanya atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan kepada kami. Saya selaku eksekutif produser, Roni Mepet sebagai sutradara, dan rekan-rekan kami, kru yang lain juga mengucapkan terima kasih atas semua sponsor, media partner dan lain-lainnya, termasuk juga artis-artis top kita ini. Mudah-mudahan umur panjang, sehat selalu. Amin. Insya Allah lanjutannya kita nanti
kalau memang booming film ini, insya Allah kita akan bikin film lanjutannya. Nah, mudah-mudahan syutingnya benar-benar berapa lokasi di Amerika Serikat selama dia mendapat beasiswa. Sekian dan terima kasih. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, oke. Jangan lupa saksikan film Senyum Manis Love Story tanggal 12 Juni